Hai, berjumpa kembali dengan admin di channel kesayangan kalian ini. Nike Ardilla, nama dan sosok yang begitu menginspirasi. Sudah banyak album dan prestasi yang ia torehkan selama berkiprah di dunia musik tanah air. Selain kepribadiannya yang santun, rendah hati, peduli, dan berjiwa sosial yang sangat tinggi, ia pun memiliki sebuah cita-cita yang tidak kalah mulianya, yaitu keinginannya untuk bisa naik haji bersama kedua orang tuanya. Artikel ini pernah dimuat di sebuah koran Singgalang Padang edisi 14 Desember 2004 lalu oleh salah seorang wartawan asal Padang yang pernah wawancara secara langsung dengan Nike Ardilla. Seperti apa isi wawancara tersebut dan berikut ulasan selengkapnya. Ratusan orang tumplek di Gedung Pasundan Plaza Bandung suatu malam pada akhir 86 saat festival lagu Tiga Warna se-Jawa Barat digelar. Di tengah lalu lalangnya pengunjung dan belasan pasangan remaja, di depan saya seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun berdiri sambil membimbing seorang gadis berusia sekitar 11 tahun. Gadis berkulit putih dan berambut panjang itu terlihat erat memegang tangan ayahnya. Dia manja betul nampaknya. Sebagai wartawan pemula yang berposko di Bandung, saya pun tertarik untuk mendekati Nike atau Hari Mukti yang juga berada di sana. Sama dengan Nike, Hari Mukti pun belum dikenal publik musik waktu itu, barangkali baru sebatas Bandung sekitarnya. Diam-diam saya tatap gadis yang baru beranjak remaja itu, dan saya mendekatinya sambil berkata, "Kapan rekaman?" Dia tidak langsung menjawab. Sambil melirik ayahnya, Nike angkat bicara, "Nggak tahu ya." Dan ia pun tersipu malu sambil memegang tangan ayahnya. Nike bersembunyi di balik punggung ayahnya. Saya maklum dan saya pun berlalu dan masuk ke dalam gedung. Sebagai wartawan, saat itu saya memang hendak mencari Nicky Astria yang saat itu sedang melambung dengan tembangnya Jarum Neraka. Sorenya saat saya datang ke rumah Nicky di Jalan Paraka 16C Buah Batu, Bandung. Jadi kali ini bisa diibaratkan reuni saja. Di samping tujuan saya hendak menyerahkan satu eksemplar Singgalang edisi Minggu, hasil wawancara dengan Nicky Astria. Juga ingin menanyakan tentang show-nya di Padang yang diundang oleh DKRT pimpinan Desi Daud. Sesampai di dalam gedung, saya lihat Nike duduk di deretan bangku depan bersama ayahnya. Saya sama dengan pengunjung lainnya, lebih banyak memperhatikan lagak dan gaya Nicky Astria dibandingkan keluguan Nike Ardilla. Mereka nggak tahu bahwa di sini nih ada calon bintang besar. Setelah selesai silaturahmi dengan Nicky dan menyerahkan koran Singgalang, saya pun berlalu dan kembali ke tempat duduk semula. Sebelumnya Nicky menawarkan pulang dengan rombongannya. Saya tidak menolak. Dan tidak lama saya lihat gadis kecil berambut panjang yang bernama Nike tadi sedang berdendang. Ya, Nike sedang bernyanyi, tapi saya lupa lagu apa yang dinyanyikannya. Usai acara, termasuk pengunjung langsung menyambung dengan disco time, tak terkecuali Nicky Astria. Sedangkan pada saat itu saya tidak lagi melihat Nike Ardilla. Mungkin gadis ini sudah pulang dengan ayahnya. Jika 3 tahun kemudian saya mendengar lagu Seberkas Sinar dan Bintang Kehidupan yang begitu hits dan digemari anak muda, saya nyaris pula jika yang menyanyikan lagu itu adalah gadis kecil yang pernah saya temui di Gedung Pasundan Plaza. Pedendang lagu itu memang Nike Ratnadilla yang populer dengan nama Nike Ardilla. Sejalan dengan menaiknya grafik ketenaran nama Nike, saya pun didaulat kawan-kawan di Padang untuk memboyongnya ke Padang dalam suatu show musik di bulan Maret 90. Sekali merengkuh dayung, 2 pulau terlampaui. Pepatah itu berlaku dalam pertemuan saya dengan Nike Ardilla. Dapat tugas dari kantor mewawancarai Nike. Saya menemui artis ini sekalian untuk mengajaknya show ke Padang. Artinya tidak hanya untuk porsi berita. Tujuan saya juga hendak memboyongnya untuk show pentas musik 90 bersama rocker Hari Mukti. Sesampai di Bandung, tidak sulit mencari rumah Nike yang terletak di Jalan Parakan Saat.
Dari jalan besar saya masuk gang, dan di depan mulut gang itu tukang becak dengan logat Sunda kental bertanya sambil menawarkan becaknya. "Mau kemana, Den?" Saya jawab, "Ke rumah Nike Ardila." Tukang becak tersenyum dan manggut-manggut sambil menyuruh saya naik ke becaknya. Hanya 5 menit, sebuah rumah semi permanen terlihat. Di teras depannya ada sejumlah anak kecil yang tengah asik bermain. Salah seorang dari mereka saya panggil dan saya menanyakan Nike, "Teteh Nike ada nggak?" Belum sempat menjawab, gadis kecil itu berlari masuk ke dalam dan berteriak, Teh, ada yang nyariin." Dan gadis kecil bertubuh bongsor yang saat itu sudah kelas 1 SMA itu keluar dan sambil tersenyum ia bertanya. Sebelum sempat dia melanjutkan keheranannya, saya langsung menyalami sambil memperkenalkan diri. "Silakan masuk, Mas," ujarnya ramah dan menyuruh saya duduk. Nike yang saat itu mengenakan celana panjang selutut dengan tubuh dibalut t-shirt berwarna putih. Penampilan Nike masih terkesan anak-anak. Sebelum tanya jawab terjadi, gadis ini permisi hendak mengambil air minum. "Sebentar ya, Mas," katanya ceria. Saya pun mengangguk. Di ruang tamunya saya lihat foto Nike dalam ukuran besar terpajang di dinding. Tidak ada kesan wah dari rumah Nike. Saya melihat kondisi rumah artis ini sederhana saja. Tidak lama Nike keluar dan kembali menemui saya. Untuk mengakrabkan suasana, saya ingatkan kembali tentang pertemuan saya dengannya di akhir tahun 86. "Wah, saya lupa tuh," ujarnya tertawa tapi sambil memainkan bola matanya. Dia berkata, "Oh iya, saya ingat, maklumlah udah tua," ujarnya sambil terpingkal-pingkal. Menurutnya, semua keberhasilannya itu tidak bisa dilepaskan dari peran serta ayah dan ibunya. "Tanpa beliau, saya tidak ada apa-apanya," ujar Nike. Malah dia berencana kalau punya uang banyak nanti akan membawa ibunya naik haji ke Mekah. "Saya ingin naik haji dengan Mami," katanya. Ketika mengungkapkan hal ini, mimik Nike terlihat sangat serius. Dan matanya yang agak sayu itu menggambarkan ketulusan tekad gadis ini. Ia pun mengungkapkan obsesinya hendak menyantuni anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu. "Saya ingin punya panti asuhan," katanya. Saat bicara itu, ibunya muncul. Dan Nike memperkenalkan saya dengan wanita bernama Nini Ningsihrat itu. "Ini mami saya, Mas," ujarnya sambil memeluk hangat ibunya. Nike memang masih kolokan, badannya aja bongsor, tapi manjanya minta ampun, kata ibunya. Nike yang akrab dipanggil Keke ini pura-pura gondok dan tertawa. "Jangan buka kartu, Mih, nanti dimasukin ke koran sama Mas ini," katanya tertawa sambil menunjuk saya yang sedang asik menuliskan percakapan itu. Ibunya pun tertawa dan kemudian permisi masuk ke ruang tengah. Berbagai pertanyaan saya ajukan pada Nike. Ia menjawab dengan lugas dan tanpa dibuat-buat, apalagi ditutup-tutupi. Bila ia tidak bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan, dia bertanya balik pada saya. "Bagusnya jawabnya apa ya, Mas?" katanya. "Hah, saya jadi bingung sendiri. Memang lugu anak ini," pikir saya. Nike juga mengungkapkan tentang sekolahnya yang sering ia tinggalkan bila ia rekaman dan show. Tapi katanya guru-gurunya di SMA BPI sering memberi dispensasi untuk show ke luar daerah. "Tapi kalau terus begitu saya bisa juga tidak naik kelas nanti," Nike menjawab sendiri kalimatnya. Nike menyebutkan kesempatan itu datang hanya sekali, makanya ia memanfaatkan sebaik-baiknya. "Mumpung ada kesempatan," ujarnya. Saat ditanya soal pacar, ia hanya tertawa, belum punya jawabnya, dan mengatakan ia ingin lelaki seperti ayahnya yang baik dan bertanggung jawab. "Tapi saya nggak pernah mikirin itu, sekarang saatnya kerja keras, bukan untuk mikirin cowok," katanya. Wawancara pun selesai. Untuk kelanjutan wawancaranya akan admin sajikan pada halaman yang kedua ya. Semoga kisah ini sedikit menghibur, menambah informasi, dan selalu bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.